Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan nikmat Islam, iman, nikmat sempat dan nikmat sehat sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sang pendidik yang menjadi suri tauladan sepanjang masa. Pada hakikatnya, manusia akan selalu menghadapi masalah dalam menjalani kehidupannya. Manusia tidak selamanya dalam kondisi bahagia, namun kadang mengalami musibah, nikmat, susah, senang, sedih, bahkan terkadang merasakan kesuksesan di luar rencana. Semua itu datang silih berganti seperti sudah ada keteraturan. Islam menilai bahwa masalah atau cobaan yang ada adalah suatu pelajaran yang bernilai positif. Setiap permasalahan merupakan gudang hikmah yang sangat berharga. Banyak hikmah yang dapat dipetik melalui sebuah masalah. Yang pertama, masalah sebagai pembersih dosa. Masalah atau cobaan yang menimpa seseorang adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Dengan cobaan itulah Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan seseorang dari beraneka ragam bentuk dosanya dengan mengurangi siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih di akhirat kelak. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya?" Beliau SAW menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian yang sesudah mereka secara berurutan berdasarkan tingkat kesolehannya. Seseorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Bila ia kuat, ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah dalam agamanya, akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap diberikan cobaan sampai ia berjalan di muka bumi ini dengan tanpa dosa." Hadis riwayat At-Tirmizi. Merujuk dari hadis di atas, maka hadis tersebut akan memberikan kegembiraan dan semangat terhadap orang-orang yang ditimpa masalah, bahwa ujian ataupun masalah adalah sebagai penghapus dosa yang pernah ia perbuat, dan masalah yang dihadapi pasti akan dapat teratasi dikarenakan masalah yang datang tersebut telah disesuaikan oleh Allah dengan kemampuan orang yang menerimanya, dan tentunya dengan selalu berpegang kepada ajaran agama dan keimanannya. Yang kedua, masalah sebagai peningkatan kualitas diri. Masalah atau cobaan sebagai salah satu media yang dapat meningkatkan kualitas diri seseorang. Ibarat seorang pelajar misalnya ingin naik kelas, maka ia harus menempuh dan mendapatkan ujian. Manakala ia dapat menyelesaikan persoalan dengan baik dan tepat, maka ia berhak untuk dapat naik kelas yang lebih tinggi. Demikian halnya seorang muslim. Bila hendak memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah, maka dia harus menghadapi serangkaian cobaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah mengagumkan seorang mukmin, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar.
maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Seringkali seseorang menilai negatif terhadap situasi buruk yang dialaminya. Padahal belum tentu sesuatu yang kita pandang buruk adalah buruk. Begitu juga sesuatu yang dipandang baik adalah baik. Hadis di atas juga memberikan gambaran yang lebih baik lagi terhadap orang yang ditimpa masalah, bahwa permasalahan itu adalah kebaikan yang diibaratkan dengan ujian, dan ujian tersebut tentunya untuk meningkatkan derajat orang tersebut. Yang ketiga, masalah sebagai pengingat bagi umat. Islam mengajarkan bahwa masalah atau cobaan sebagai pengingat bagi seluruh umatnya. Dengan masalah itulah Allah senantiasa mengingatkan manusia bahwa mereka itu adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas merupakan bimbingan bagi orang yang beriman tentang bagaimana seharusnya ia menempatkan diri dalam kehidupan di dunia. Karena orang asing adalah ibarat perantau atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan orang yang sedang melakukan perjalanan hanya tinggal sementara dan tidak terikat pada tempat yang dia singgahi, serta harus melangkah terus mengarah kepada tujuan akhirnya, yaitu surganya Allah. Jadi ketika masalah muncul, jangan langsung diikuti, santai dulu, istirahatlah, tenangkan diri dan berpikir dengan jernih. Start to fight the bad habit of your mind. Mulailah melawan kebiasaan buruk pikiran Anda. Happy Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.